Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita di malam hari ini materi ringan seputar hukum-hukum berkaitan dengan membaca Al-Quran. Quran secara keseluruhan diturunkan di bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar. 3 ayat menyebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Tidak jelas turunnya di malam hari atau di siang hari. Dijelaskan di ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Oh, berarti tidak siang. Tiap malam Ramadan itu kan penuh keberkahan. Tepatnya kapan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi surat Al-Baqarah, surat Ad-Dukhan, dan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar tadi satu dengan yang lain saling melengkapi. 30 juz seluruhnya turun pada malam Lailatul Qadar. Di mana? Di langit yang bernama Baitul Izzah. Jadi di langit sana ada ruangan bernama Baitul Izzah. Disitulah 30 juz ayat Quran diturunkan secara sekaligus, kemudian 23 tahun secara berangsur-angsur diturunkan oleh malaikat Jibril. Akhirnya begitu turun, Allah sudah memberikan janji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Quran, kamilah yang akan menjaga keaslian Al-Quran. Karena menyebut kami berarti yang menjaga Allah melibatkan makhluk-makhluknya. Siapa yang menjaga Quran? Tentu para penjaga Quran. Satu, mereka para penghafal Quran. Para penghafal Quran, merekalah orang yang berada di garda terdepan untuk menjaga keaslian Quran. Silahkan cari pendeta di dunia ini yang hafal kitab Injil. Oh, tidak ada. Akhirnya kitab Injil tidak ada yang asli. Silahkan pergi ke Israel, rahib-rahib Yahudi mana yang hafal kitab Talmud atau kitab Taurat? Pasti tidak ada. Akhirnya Taurat pun tidak asli. Termasuk penjaga Quran adalah ketika Quran diterbitkan itu pasti harus lolos seleksi dari tim pentashih. Di setiap negara pasti ada tim pentashih. Kita punya tim pentashih dari Departemen Agama. Per huruf dipelototi. Kalau ternyata persis sama, tidak ada bedanya sebagaimana yang diturunkan, akhirnya ditandatangani, Quran ini layak untuk dicetak. Al-Quran juga dijaga keasliannya oleh santri-santri pondok pesantren. Mereka banyak yang tidak hafal Quran, tapi karena menguasai ilmu nahwu dan shorof, maka santri bisa mendeteksi fathah dibaca kasroh. Bagi yang sudah menguasai nahwu dan shorof pasti akan ketahuan. Misalnya saya sedang teklak tekluk ngantuk, ada orang baca Quran, saya tidak hafal ayatnya, fathah dibaca
kasroh bisa saja mendadak kantuk saya hilang. Baik. Nah, Quran akhirnya diperintah untuk dibaca. Allah memberikan respon baik kepada siapapun yang membaca Quran, karena orang yang membaca Quran terbagi menjadi dua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'al Qur'ana wa huwa mahirun bihi." Siapa yang baca Quran dan baca Qurannya sudah mahir, berarti sudah bagus, fahuwa ma'a safaratil kiramil bararah. Kemanapun dia pergi, dia akan diikuti terus oleh malaikat-malaikat suci dan mulia. Jadi yang bacaannya Qur'annya bagus, pandang, pendek, idgham, iklab, ikhfa'nya bagus, pas, kemanapun pergi diikuti malaikat-malaikat yang kiram dan bararah, mulia dan suci. Tapi bagaimana bapak-bapak yang baru belajar? Man qara'al Qur'ana wa huwa yata'ta'u wa huwa syakun alaihi. Siapa yang membaca Quran masih terbata-bata, belekak-beleku, bikin emosi yang dengar. Gurunya kan biasanya emosi, udah diajari panjang dibaca pendek lagi, gurunya marah, tidak sabaran, kenapa ini tidak bisa-bisa. Tapi falahu ajroni, dia dapat 2 pahala. Pahala apa? Ajrun ya tak tahu, pahala karena terbata-bata, belekak-belekuknya dapat pahala, dan ajrun qiraah, membaca, pahala karena membaca. Berarti pembaca Quran mau yang bagus dan yang kurang bagus tetap dua-duanya disayang oleh Allah. Yang ini diikuti malaikat kemana-mana, yang ini dapat 2 pahala. Kemudian ternyata baca Quran itu aktivitas bapak-bapak begitu masuk ke Jannatul Firdaus untuk menentukan di kamar keberapa bapak akan tinggal. Nanti begitu bapak masuk, Allah berfirman, Iqra, bacalah surat atau ayat yang dulu pernah kamu hafal. Akhirnya bapak-bapak membaca, hafalnya surat Al-Fatihah. Begitu alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin, wartaqi, kata Allah, naik 1 derajat. Begitu selesai waladhdallin, sudah naik 1 derajat, Iqra lagi, kata Allah. Akhirnya bapak membaca surat Kulhu. Begitu selesai, walam yakullahu kufuwan ahad, wartaqi, silahkan naik 1 derajat. Akhirnya berlanjut kepada Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Hafal apa lagi, Pak? Ina a'toina, li'ila fi quraisyin. Apa lagi yang hafal? Wal asri idaja. Ya, hafalannya kan tidak beranjak dari alhaqumut takatsur, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Sementara setiap lagu muncul di Aneka Ria Safari langsung hafal. Masih ingat Aneka Ria Safari hari apa Pak dulu? Yang tahu kapan Aneka Ria Safari berarti sudah tua. Malam Kemis, Pak. Nah, begitu malam Kemis nonton Aneka Ria Safari jam 8 sampai jam 9. Nah, seminggu kemudian sudah pada hafal. Sementara Quran yang dia hafal tidak beranjak dari ara'aital ladzi yukadzibu biddin atau li'ila fi quraisyin. Padahal hafalan itu menentukan di mana bapak tinggal di sana. Setiap satu hafalan 1 tingkat silahkan naik. Baik, berkenaan dengan membaca Quran, maka dalam hukum-hukum fikih membaca Quran terbagi menjadi 3.
Satu, membaca Quran dalam rangka tilawah. Berarti tadarusan kalau bahasa kita. Al-Fatihah selesai, Al-Baqarah selesai, lanjut Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, terus sampai akhirnya surat Qul A'udzu birabbin nas. Kepada siapa yang membaca ini, maka man qara'a harfan minal Qur'ani, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah memberikan 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu dianggap satu huruf, tapi dianggap 3 huruf. Berarti alif lam mim 3 huruf, pahala kita dapat 30. Itu yang namanya tadarusan. Nah, kalau bapak dan ibu-ibu membaca Quran dalam rangka tadarusan, maaf untuk ibu-ibu dan gadis, ketika sedang haid dan nifas tolong berhenti. Jadi ibu-ibu kalau haidnya datang, nifas juga, khusus membaca Quran tipe nomor 1 tidak boleh, berhenti total. Tapi yang lain-lain, bacaan dzikir boleh. Masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, silahkan. Keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dzikir pagi dan petang. Pagi dan petang biasa membaca a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim 3 kali. Silahkan. Sebelum tidur, bismika Allahumma ahya wa amut, boleh. Tapi khusus Quran dalam rangka tadarusan diminta untuk berhenti. Ini jenis pertama. Jenis kedua, orang membaca Quran dalam rangka tolabul ilmi, berarti belajar. Yang haid, yang nifas boleh, silahkan. Contoh, santriwati pondok pesantren, gurunya sedang haid, santriwatinya juga sedang haid. Di pesantren pelajarannya kalau tidak Quran hadis, Quran hadis. Tiap masuk kelas otomatis Quran itu pasti dibuka, dipelajari. Termasuk apa? Ibu-ibu yang sedang belajar tahsin, belajar tajwid, ada pengajian khusus pelajaran tajwid, membetulkan bacaan, boleh. Guru TPA yang sedang haid mempraktekkan bacaan Quran supaya ditiru oleh murid-muridnya, nah, silahkan. Tapi meskipun diperbolehkan, tolong tangan tidak boleh langsung menyentuh Quran, karena Allah berfirman, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Quran tidak boleh disentuh kecuali malaikat-malaikat yang suci. Kira-kira di surat apa, Pak? Ayo, ada yang santri? Al-Waqi'ah. Di lembar kanan atau lembar kiri? Aduh, bingung. Ya, ayat-ayat akhir. Nanti silahkan dicek, bukan Quran terbitan Indonesia ya, terbitan yang gaya Saudi itu di lembar sebelah kanan. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu ilal mutahharun. Tidaklah Al-Quran disentuh kecuali malaikat-malaikat suci. Kata Syekh Abdul Muhsin bin Hamad, pakar hadis di Madinah, saya ikut duduk kajian beliau saat itu. Sebagaimana di langit Quran tidak disentuh kecuali malaikat-malaikat suci,
maka di bumi juga tidak boleh disentuh oleh orang-orang beriman dalam keadaan sudah suci. Berarti santriwati pondok pesantren kalau ada pelajaran Quran diminta untuk mengenakan kaos tangan. Malaikat saja tidak berani menyentuh Quran kecuali statusnya suci, maka kita juga harus menyentuh Quran dalam keadaan sudah suci. Bahkan dalam madhab Syafi'i itu lebih keras lagi. Imam Nawawi di Syarah Sahih Muslim jilid ke-4, dalam madhab kami, madhab Syafi'i, Quran tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan sudah berwudu. Baik, nah itu yang kedua. Yang ketiga, membaca Quran dalam rangka ruqyah. Membaca Quran dalam rangka ruqyah. Kalau ruqyah beda dengan tilawah. Tipe pertama, tadarusan. Kalau tadarusan kan urut, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, terus sampai akhir. Tapi kalau dalam rangka ruqyah berarti yang dibaca surat-surat tertentu. Contoh, yang punya rumah bermasalah, malam-malam sering terdengar di kamar mandi ada yang mandi, istrinya tidur, anaknya tidur, tapi kok terdengar suara orang mandi di kamar mandi. Begitu dibuka tidak ada orang, tapi kamar mandi basah, kelihatan jelas bahwa tadi ada orang yang mandi. Atau ibu-ibu mungkin mengeluh, goreng tempe 10 tinggal 3. Ditanya anak, aku tidak doyan tempe. Ditanya suami, demi Allah bu, aku belum ngambil tempe. Tapi kalau goreng tahu-tahu tinggal dari 10 tinggal 2, tinggal 3. Berarti ini ada sesuatu, maka terindikasi rumah itu pasti ada gangguan jin. Pintu sering terbuka padahal tidak ada angin, pintu tertutup rapat tapi terbuka sendirian. Nah, disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, Iqra'u suratal Baqarati fa innal baita alladzi tuqra'u suratal Baqarati tafiru minhu syaiton. Bacalah surat Al-Baqarah, karena rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah maka setan pasti akan lari dari rumah itu. Al-Baqarah 1 sampai 286 ayat tidak, itu kebanyakan. Buka hadis, ternyata alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Berapa ayat? Masya Allah, sudah tua saya berarti ini. 5 ya Pak ya? Ya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lanjutkan ayat kursi, ditambah 2 ayat sesudah ayat kursi, berarti la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ayat selanjutnya kan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Berarti 5 ditambah 3 ayat, ditutup akhir surat Al-Baqarah. Berarti 11 ayat kita ambil dari surat Al-Baqarah sudah cukup untuk mengusir setan yang ada di dalam rumah. Ternyata tempe 10 tetap tinggal 3. Ini gimana? Ya silahkan ibu-ibu pasang CCTV. Setan sudah pergi kok tetap kelong terus, pasti ada
something wrong. Ini siapa yang salah ini? Penglihatan mata saya atau suami saya yang berbohong? Jadi bapak kalau tadarusan di rumah itu tidak bisa ngusir setan. Saya ulangi, bapak tiap hari baca Quran, ba'da subuh pulang ke rumah langsung baca Quran 1 juz, ba'da maghrib di rumah 1 juz. Sementara kasus-kasus di rumah seperti pintu biasa terbuka, biasa ada orang yang mandi padahal tidak ada yang mandi, makanan sering hilang, itu tidak bisa diusir dengan tadarusan. Itu hanya bisa diusir dengan cara apa? Membaca Quran dengan cara ruqyah. Seperti kasus teman-teman kita yang terkena gangguan jin. Oh, nggak bisa saya baca Al-Baqarah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terus selesai kita baca surat Ali Imran, tidak ada efek. Jin tidak bereaksi. Tapi kalau kita bacakan wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman, nah biasa ada reaksi. Atau surat jin, atau surat as-saffat, atau ayat kursi, atau akhir surat Al-Baqarah, atau kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Jadi bedakan antara membaca Quran tadarusan dengan membaca Quran dalam rangka ruqyah. Fungsinya beda, khasiatnya beda. Seperti di Bekasi pojok itu ada TPA, penjaganya itu setiap hari mengeluh kalau bangun tiba-tiba dikeloni pocong, dan itu tidak takhayul. Tukang ojek kalau ba'da maghrib tidak berani melewati situ, pasti melihat penampakan-penampakan yang mengerikan. Saya diminta untuk datang. Oh, berarti rumah ini bermasalah, ada gangguan jin. Akhirnya yaitu saya bacakan surat Al-Baqarah 11 ayat ditambah dengan ada air, ada daun bidara, di sini kan ada pohon bidara. Kemudian saya ciprat-ciprat ke sekeliling rumah. Alhamdulillah cukup sekali kunjungan, malamnya sampai hari ini tidak ada keluhan lagi. Penduduk desa juga tidak melihat penampakan lagi. Kenapa? Kita baca Quran dengan cara niatnya ruqyah. Baik. Kemudian bagi pembaca Quran diperbolehkan memfavoritkan surat-surat tertentu. Jadi bapak-bapak boleh memfavoritkan surat-surat tertentu. Tapi jangan tinggalkan surat-surat yang lain. Jadi bapak biasa tadarusan urut dari juz 1, juz 2, juz 3. Tapi ada surat tertentu yang membuat bapak tiap hari baca, itu boleh. Dalilnya di Masjid Quba, setiap sholat si imam rakaat pertama kul huwallahu ahad ditambah surat lain, rakaat kedua kul hu lagi ditambah surat lain di setiap sholat. Misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath. Rakaat kedua kul hu lagi ditambah liila fi quraisyin. Nanti sholat isya kul hu lagi ditambah aro'aita. Rakaat kedua kulhu ditambah alam taro. Otomatis seisi masjid komplain, dilaporkan di hadapan Rasulullah. Si imam dipanggil, ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Jawabannya simpel, ya Rasulullah, ana uhibbuha.
Wahai Rasulullah, saya senang surat Qul huwallahu ahad. Jawaban Rasulullah juga simpel. Hubbuka iyyah tudkhilukal jannah. Cintamu dengan surat Qul huwallahu ahad, kamu nanti akan masuk ke dalam al-jannah. Dia masuk surga lewat favorit surat Qul hu. Jadi tidak disalahkan. Misalnya ada bapak-bapak tiap hari yang dibaca surat Ar-Rahman, biarin. Saya senang kalau membaca surat Al-Waqiah misalnya, boleh, nggak masalah. Kenapa Pak? Saya senang dengan surat Al-Waqiah, tapi syaratnya surat lain juga dibaca, tidak ditinggalkan. Jangan seperti ada kasus di Ranca Ekek, Bandung. Teman saya cerita, ada orang meninggal dunia, malamnya tahlilan. Yang punya rumah belum menyediakan buku Yasin. Tamu sudah pada datang. Akhirnya apa? Yang punya rumah pergi ke masjid, mengambil Quran, dibagi-bagi satu persatu. Maaf bapak-bapak, berhubung saya belum menyediakan buku Yasin, silahkan pegang Al-Quran. Pertanyaan yang membuat kaget. Ada bapak-bapak buka-buka Quran, pertanyaannya apa? Memang di sini ada surat Yasin. Nah, berarti selama ini yang dibaca surat Yasin terus. Al-Baqarah tidak pernah ketemu, Ali Imran tidak pernah dibaca. Seolah-olah Yasin bukan bagian dari Quran. Nah, itu yang bermasalah. Kalau bapak tadarusan tiap hari baca Quran urut dari awal sampai akhir, maka diperbolehkan memfavoritkan surat-surat tertentu. Kemudian berkenaan dengan baca Quran, maka di sana ada surat-surat khusus ketika kita sedang sholat atau mau tidur. Misalnya untuk sholat subuh di hari Jumat, itu idealnya rakaat pertama surat As-Sajdah, rakaat kedua surat Hal Ata 'alal Insan. Ini suratnya panjang atau sedang, Pak? Alif Lam Mim tanzilal kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin am yaquluna iftara, itu surat As-Sajdah. Surat Al-Insan, Hal Ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Ini kalau dipraktekkan sholat subuh minimal setengah jam. Cuma seumur hidup belum pernah saya praktekkan. Loh, kenapa? Di tempat saya ada beberapa jamaah datang sholat subuh sudah pakai seragam. Selesai sholat subuh tidak pulang ke rumah, langsung berangkat kerja. Namanya juga Jabotabek. Macet itu hukumnya fardu ain. Nah, jadi macet di Jabotabek itu hukumnya fardu ain. Otomatis banyak jamaah yang berangkat ba'da subuh langsung. Dan tidak sedikit tetangga saya berangkat sebelum sholat subuh. Jadi kita siap-siap berangkat untuk baru bangun untuk sholat, berangkat ke masjid untuk sholat subuh. Beliau sudah jaraknya dari komplek perumahan itu sudah 5 atau 10 kilo karena takut dengan kemacetan. Akhirnya demi maslahat maka saya meninggalkan sunnah demi maslahat. Kan boleh meninggalkan sunnah demi maslahat. Contohnya begini, adzan maghrib selesai, sunnahnya apa? Sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman sya'a. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib
liman syaa sinten ingkang kersa. Berarti berikan kesempatan orang melaksanakan qobliyah. Berikan kesempatan juga baina adanaini, antara adzan dan iqamat itu doa yang mustajab. Kemudian begitu iqamat selesai sholat disunahkan 2 rakaat ba'da maghrib. Sunahnya begitu. Tapi ini tidak mungkin dipraktekkan di stasiun Bekasi. Kalau Bapak turun dari kereta di stasiun Bekasi mau sholat maghrib, begitu masuk musola langgar 5 kloter nunggu di luar, maka begitu adzan langsung iqamat. Surat yang dibaca juga ritmenya sangat cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Begitu assalamualaikum diminta berdiri langsung keluar. Nggak bisa, saya mau ba'diyah, nggak bisa. 5 kloter nunggu di luar. Berarti meninggalkan sunnah demi maslahat. Baik, jadi baca Quran ada waktu-waktu yang dikhususkan. Kemudian termasuk ketika Bapak sebelum tidur membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 3 akhir surat Al-Baqarah, untuk menjaga kita sepanjang kita tidur. Jangan lupa kalau bisa membaca Qul ya ayyuhal kafirun di Sunan At-Tirmidzi. Kenapa Al-Kafirun disunahkan untuk dibaca? Fungsinya sebagai penebus dosa perbuatan syirik yang mungkin Bapak lakukan selama dari bangun sampai tidur. Jadi yang kul tadi ayat kursi fungsinya menjaga kita dari gangguan setan. Qul ya ayyuhal kafirun fungsinya untuk menghapus dosa-dosa perbuatan syirik. Boleh jadi kita tidak merasa, tidak sadar perbuatan syirik Bapak lakukan. Nah, qul ya ayyuhal kafirun berfungsi sebagai penghapus. Baik, berkenaan dengan baca Quran, usahakan tajwidnya benar, panjang pendeknya tepat, karena salah panjang, salah pendek dalam bahasa Arab mempengaruhi arti. Contoh, misalnya contoh bahasa Arab aja dulu. Santri pasti tahu matorun dan matorun. Kalau matorun hujan, matorun bandar udara Adi Sumarmo, itu bahasa Arabnya adalah matorun, toknya panjang. Khotibun dan khotibun, oh beda. Khotib berarti saya di atas mimbar menyampaikan khutbah. Tapi kalau khotibun, maksud kedatangan kami kemari ingin melamar putri Bapak, semoga Bapak bersedia mengizinkan saya menjadi pendamping hidup putri Bapak. Itu khotibun. Syarifun dan syarifun. Syarif dia mulia, syarifun onta, kan beda. Ini onta, ini mulia. Gara-gara apa? Panjang dan pendek. Atau gara-gara huruf yang mirip-mirip dibaca keliru. Sakia dan syakia. Sakia menyiram, syakia celaka. Syakaro bersyukur, sakaro mabuk. Nah kan beda, ini mabuk, ini bersyukur. Maka pastikan bapak-bapak
Huruf-huruf dibaca dengan benar, idgham, iklab, panjang dan pendek. Syukur-syukur kalau baca Quran didukung dengan suara yang indah. Sebagaimana Rasulullah memuji Abu Musa al-Asy'ari, laqad u'tita mizmaron min mazamiri ali Daud. Kamu sudah diberi karunia pita suara seindah pita suara Nabi Daud. Saking bagusnya suara dari Abu Musa al-Asy'ari. Selesai, inilah kajian kita pada malam hari ini. Ada pertanyaan, problem seputar tilawatul Quran atau materi yang lain, saya persilahkan. Ya, silakan Pak. Ya. Kalau malaikat itu tidak bisa baca Al-Quran dan senangnya mendengar orang yang membacakan. Ya. Pada Rasulullah sendiri bisa menerima diriwayatkan dari malaikat Jibril. Ya. Kan malaikat Jibril Membaca. Dia bisa Al-Quran, bisa baca Al-Quran. Ya. Jadi gini. Bagaimana proses Rasulullah menyimak Quran? Mendapatkan Quran dari malaikat Jibril. Surat Al-Qiyamah. Teguran dari Allah kepada Rasulullah. La tuharrik bihi lisanaka litajala bih. Wahai Muhammad, mulutmu jangan digerak-gerakan dulu pengen niru bacaan malaikat Jibril. Tugasmu dengar dulu Jibril baca satu ayat, dengar dengan baik, baru ditirukan. Nah, sebelum ayat ini turun, kalau Jibril baca, Rasulullah langsung menirukan. Nah, akhirnya la tuharrik bihi lisanaka litajala bih. Jangan tergesa-gesa Muhammad, mulutmu jangan gerak-gerakan dulu. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Kami jamin kamu pasti hafal. Gak usah panik. Biarkan Jibril baca, kamu yang menyimak. Pasti kamu hafal. Jadi Rasulullah itu pengen langsung niru, pengen cepat hafal. Akhirnya kalimat berikutnya, fa idza qara'nahu fattabi Qur'ana. Kalau kami lewat malaikat Jibril membacakan Quran itu, baru ikuti bacaannya. Kalau selesai dan kamu sudah hafal, thumma inna alaina bayana. Jibril akan menjelaskan tafsir dari Quran yang baru saja kamu baca dan kamu hafalkan. Berarti Rasulullah mendapatkan dari Jibril itu apa? Satu bacaan, dua tafsirnya. Berarti Rasulullah ketika menerangkan ayat Quran itu tidak menafsirkan dengan logika. Rasulullah menerangkan maksud isi ayat berdasarkan tafsir dari malaikat Jibril. Maka jangan coba-coba menerangkan Quran sebelum tahu tafsirnya. Karena Rasulullah bersabda, "Man fassarul Qur'ana bi ra'yihi fa asaba faqad ahta'a." Berani menafsirkan Quran pakai logikanya tanpa mengerti tafsirnya, meskipun benar dia tetap berdosa. Pada riwayat yang lain, falyatabawa maq'adahu minan nar. Monggo pinara, kursinya ada di neraka. Karena apa? Rasulullah tidak berani menafsirkan Quran sendirian. Tafsir dari Rasulullah itu berdasarkan tafsir yang diterangkan oleh malaikat Jibril. Ini yang pertama. Yang kedua, setiap bulan Ramadan, setiap malam Jibril selalu datang mengecek hafalan hafalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah nyetor lagi hafalannya. Khusus tahun terakhir Rasulullah sampai menyetor 2 kali. Berarti 30 juz dibaca 2 kali di hadapan malaikat Jibril.
Itu proses bagaimana Rasulullah mendapatkan Al-Quran dari malaikat Jibril. Tapi tidak ada riwayat yang lain bahwa malaikat-malaikat yang lain pada baca Quran. Hanya informasi dari Jibril saja. Saya tidak dapat riwayat malaikat Ridwan, malaikat Israfil baca Quran atau tidak. Yang ada adalah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Kami senantiasa bertasbih, bertahmid untuk memujimu. Berarti malaikat itu kerjaannya apa? Zikir, bukan baca Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan kedua? Ya. Kita bertadarus Al-Quran. Bolehkah kita bertadarus dengan diiringi diselingi atau juga dengan makan atau minum? Oh. Padahal kalau sholat kan tidak ada boleh. Saat misalnya kita berhenti makan, terus kita baca lagi dan mungkin masih ada sisa makanan yang Oh. dan kita sambil tetap membaca terus. Jadi saya tadarusan bulan Ramadan. Ternyata teklak teklu. Berhenti dulu ngopi. Ada jelaburan dimakan sisa-sisa. Begitu sudah fresh, baca Quran lagi. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena membaca Quran tidak boleh dalam keadaan bosan atau ngantuk. Dalilnya idza qama ahadukum minal laili fastajamal Quran la yadri ma yaqra falyattaji. Siapa yang sholat tahajud ketika dia tunaikan tiba-tiba dia ngantuk luar biasa, tidak bisa mengendalikan bacaan Qur'annya, ngelantur, sudah mulai ngelantur, jangan lanjutkan tahajudnya, segera tidur. Berarti di sela-sela Bapak capek, jangan dipaksakan, berhenti. Kalau harus tidur, tidur. Kalau ternyata dengan makan dan minum, silahkan makan dan minum. Nggak bisa alhamdulillahirabbil alamin sambil makan kacang, nah itu nggak boleh. Silahkan ambil opsi makan kacang atau baca Quran. Kalau mau makan kacang, selesaikan kacangnya. Kalau mau baca Quran, kacangnya disingkirkan. Kenapa? Karena orang yang membaca Quran fa innahu yunaji rabbahu, dia sedang bercakap-cakap, berdialog dengan Allah. Menghadap Pak Bupati sambil makan kacang gimana? Ngobrol. Pasti kan dimarahi. Meskipun ngobrol sambil makan itu boleh. Tapi ini ngobrolnya dengan Allah. Kan boleh Pak, sambil makan sambil ngobrol. Dalilnya apa? Rasulullah disodori roti. Sa'ala ahlahu anil udmi. Beliau bertanya kepada istrinya, ini teman rotinya mana? Disodorkan oleh Aisyah coka. Kalau kita kan roti kalau bisa ada meseseres, ada apa lagi? Blue band kan begitu. Aisyah malah nyodori coka. Akhirnya coka dites-teskan ke roti sambil makan. Beliau bersabda, nikmal udmu al-khol, sebaik-baik teman makan roti adalah coka. Beliau diulang-ulangi kalimat itu sambil ngobrol dengan Aisyah. Kesimpulan para ulama apa? Boleh makan sambil ngobrol. Yang tidak mungkin adalah makan sambil singsut. Nah itu pasti nggak bisa. Silahkan praktekkan makan sambil singsut. Satu terakhir, silakan Mbak. Oh, Ruhul Kudus. Ya, Ruh itu Ruhul Kudus. Kalau Bapak temukan ayat itu pasti terjemahannya malaikat Jibril, nggak mungkin yang lain. Wa ayyadahu biruhil kudus, tanazzalul malaikatu warruhu. Nah, surat Inna anzalnahu. Di situ ruh maknanya adalah malaikat Jibril.
Baik, inilah kajian kita di malam hari ini sebagai penutup. Mari bapak-bapak banyak beramal soleh, banyak melakukan kebaikan, karena satu kaidah melakukan kebaikan, tidak ada kebaikan yang kita lakukan kecuali kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kaidah satu. Kenapa? Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah selalu menolong hambanya kalau dia selalu menolong hamba yang lain. Irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. Sayangilah orang yang ada di bumi, kamu akan disayangi oleh malaikat-malaikat yang ada di langit. Berarti siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu pasti akan kembali ke kita. Yang kedua, setiap orang melakukan kebaikan pasti balasan dari Allah lebih. Gak mungkin kebaikan kita satu dibalas satu, karena man jaa bil hasanati falahu bi asyri amsalihha. Sekali berbuat baik Allah berikan kelipatan 10 kali. Yang ketiga, bagi bapak-bapak yang melakukan satu kebaikan kok tidak dapat balasan di dunia, tidak usah sedih, mungkin balasan itu disimpan di akhirat. Buktinya Mus'ab bin Umair berjuang dari awal demi Islam. Dialah ustadz yang pertama kali diutus ke Madinah. Rasulullah belum masuk kota Madinah. Tidak ada pintu di rumah-rumah orang kota Madinah kecuali pernah didakwahi oleh Mus'ab bin Umair. Sampai akhirnya orang Madinah berbondong-bondong masuk Islam. Merekalah yang menyambut dakwah Rasulullah, menyambut kedatangan Rasulullah. Tapi ternyata teman-temannya yang ikut berjuang dengan Mus'ab bin Umair di kemudian hari sukses-sukses pada menjadi gubernur, orang-orang kaya. Sementara Mus'ab bin Umair belum sempat memetik hasilnya. Ketika dia mati masih dalam keadaan miskin. Saking miskinnya, kain kafan kalau ditutup ke kepala kakinya kelihatan, kalau ditutup kakinya kelihatan kepalanya. Rasulullah memutuskan tutup kepalanya dengan kain, kakinya kita tutup dengan rumput-rumputan. Para sahabat akhirnya menangis. Boleh jadi kebaikannya ditumpuk di akhirat, sementara kebaikan kita demi Islam sudah dibalas di dunia, sehingga di akhirat tidak tersisa lagi. Jadi jangan berkecil hati bapak-bapak, sudah banyak beramal soleh, ternyata di dunia tidak dapat balasan dari Allah. Husnudon, balasan pasti Allah akan berikan di akhirat nanti. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.